It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Salam sehat dan salam sejahtera. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil brainstorming kami tentang teknologi pembantuan tunanetra. Di mana kelompok kami ini terdiri dari 3 anggota dan sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Miguel Simanjorang dengan NPM 20071086. Nama saya Sri Maga Mahram dengan NPM 2007100871. Halo, perkenalkan nama saya Hendrik Sasilo Pandu Bedisna dengan NPM 2007100906. Lalu di sini kami akan menjelaskan tentang 3 aplikasi yang kami temukan yang sudah ada untuk membantu para tunanetra. Yang pertama adalah Seeing AI. Seeing AI ini aplikasi kembangan dari Microsoft yang dikembangkan oleh Shakib Shaikh. Dan Shakib Shaikh itu adalah orang yang kurang dalam penglihatannya. Lalu Seeing AI ini belum ada di Indonesia, masih ada di luar negeri saja. Lalu yang berikutnya, penggunaan Seeing AI. Penggunaan Seeing AI ini cukup banyak. Yang pertama dapat memindai ada apa di sekitar orang tersebut. Jadi dapat memindai, misalnya memfoto orang, itu dapat diberitahu kalau itu orang atau tanaman gitu. Yang kedua dapat memindai barcode yang ada di kemasan. Barcode yang ada di kemasan itu misalnya di minimarket gitu. Kalau kita scan barcode-nya, aplikasi ini akan memberitahu barang apa yang di-scan itu barcode-nya. Yang ketiga, dapat membacakan tulisan yang dipindai dengan kamera HP. Jika misalnya kita mempunyai dokumen atau tulisan, lalu kita foto, itu akan dibacakan oleh aplikasi itu. Yang keempat, dapat memberitahu apa yang sedang terjadi di sekitar orang tersebut. Itu mengacu kepada misalnya ada bencana alam atau ada keributan, nanti aplikasi ini dapat memberitahu penggunanya. Lalu yang ketiga, kekurangan Seeing AI ini. Menurut kelompok kami, Seeing AI ini lebih bisa dikembangkan untuk menaruh navigasi agar mempermudah orang-orang penyandang tunanetra untuk bisa berpergian kemana-mana. Lalu selanjutnya. Nah, yang kedua ini adalah aplikasi Tatapsi, yang dimana Tatapsi ini dirancang untuk membantu aktivitas tunanetra sehari-hari dengan memanfaatkan kamera yang ada pada perangkat. Nah, Tatapsi ini akan memberi informasi tentang objek kepada di hadapan tunanetra. Nah, misalnya kita sedang mengidentifikasi suatu benda, maka nanti akan disampaikannya melalui lewat audio. Lanjutkan. Nah, kegunaan Tatapsi. Nah, yang pertama itu tetap scan bacaan. Nah, misalnya kita men-scan sebuah buku. Dengan menggunakan aplikasi ini, tulisan yang ada pada buku tersebut dapat disampaikan secara audio kepada tunanetra tersebut. Nah, yang kedua ini dapat men-scan suatu benda. Nah, misalnya kita men-scan suatu benda. Benda tersebut akan disampaikan secara audio kepada tunanetra tersebut. Nah, yang ketiga ini, Tatapsi ini dapat mengidentifikasi warna pakaian. Nah, yang dimana tunanetra lebih mudah untuk menggunakan atau memakai pakaian yang
serasi menggunakan pakaian yang serasi. Nah, sebelum kita menggunakan tetap sinya, kita harus mengaktifkan membaca layar di gadgetnya terlebih dahulu. Nah, untuk iOS, kita masuk settings terlebih dahulu, terus ke general, terus ke accessibility, lalu aktifkan voice over-nya. Nah, kalau untuk Android, kita masuk ke settings, terus ke accessibility, lalu aktifkan talkback-nya. Nah, kekurangannya. Menurut kelompok kami, fitur ini masih cukup nanggung karena hanya menyediakan fitur foto saja dan tidak ada voice detector-nya. Dan aplikasi ini, benda besar tidak dapat diidentifikasi. Hanya benda kecil yang bisa ditangkap oleh kamera. Selanjutnya aplikasi yang terakhir yaitu aplikasi dari Raza Rilo GPS for Blind. Jadi aplikasi ini dikhususkan untuk penyandang tunanetra karena dapat memungkinkan bisa menunjukkan jalan dari apa yang tunanetra ini inginkan. Misalkan ingin bepergian ke suatu daerah atau ke suatu tempat, maka aplikasi ini dapat membantu tunanetra tersebut karena terhubung ke GPS. Next. Kegunaan Lazarillo ini tersendiri yaitu yang pertama untuk digunakan untuk trek jalan bagi disabilitas tunanetra. Terus untuk menampilkan banyak tempat karena di GPS sendiri, karena seperti yang kita tahu kalau di GPS kalau kita mencari tempat pasti dimunculkannya banyak sekali tempat-tempat yang diinginkan. Next. Terus juga ada kekurangan menurut kelompok kami, ada juga kekurangan dan potensi yang dapat dikembangkan, yaitu jikalau aplikasi ini dikonekkan lagi pada customer service, maka tempat agar lebih dimudahkan orang itu. Jadi kalau misalkan aplikasinya terhubung ke customer service, maka tempat yang ingin dituju akan semakin mudah untuk dicapainya. Seperti itu. Next. Lalu alat yang kami kembangkan kami beri nama Askara. Fungsi dari alat yang kami kembangkan, yang pertama dapat membantu tunanetra menuju tempat yang dia inginkan, terhubung ke GPS. Ini poin 1 dan poin 2 saling berhubungan. Karena terhubungnya ke GPS, maka dapat memungkinkan tunanetra untuk menuju tempat yang dia inginkan. Dengan yang ketiga, untuk memudahkan tunanetra untuk bepergian. Yang keempat, alat yang kami kembangkan ini juga dapat men-scan foto suatu barang. Jadi jikalau penyandang tunanetra ini sekiranya ingin mencari sesuatu barang, tinggal men-scan atau memfoto suatu barang tersebut. Dan yang kelima dan yang terakhir, kacamata berfungsi untuk mendeteksi area sekitar. Jadi pada kacamata tersebut dilengkapi suatu sensor yang dapat memungkinkan untuk mendeteksi apa saja suasana atau kondisi dari area sekitarnya. Seperti itu. Next. Lalu data yang kami gunakan pertama Google Map. Tentu saja untuk membantu tunanetra yang ingin bepergian. Di sini kami juga bekerja sama dengan misalnya seperti Google Assistant atau Alexa yang dapat lebih membantu tunanetra itu. Yang kedua ada AI dan chip. AI ini seperti kecerdasan buatan yang dapat jika kita berbicara, lalu AI ini
dapat merespon untuk membukakan suatu aplikasi atau apa. Dan chip ini untuk tempat deteksi keberadaan tunanetra itu. Biasanya itu akan ada di data customer service begitu. Lalu yang ketiga, aplikasi ini adalah gabungan dari Lasallo, Type-C, dan Seeing AI. Lalu yang keempat, kacamata khusus yang ada headset dan sensornya. Jadi kacamata itu sudah include dengan sensor dan headset. Jadi misalnya memindai suatu barang, lalu barang yang dipindai itu diberitahu lewat headset, dan sensor yang ada itu untuk memberitahu keadaan sekitar, misalnya di depan ada apa, atau di sekitar kita terjadi apa gitu. Nah, bagan atau alat program yang kami gunakan, nah yang pertama itu ada kacamata. Nah, yang dimana kacamata ini untuk memudahkan pemakaian. Yang dimana kacamata ini sudah satu set dengan handset dan sudah terhubung menggunakan Bluetooth juga. Nah, yang kedua ini ada handset. Nah, yang dimana handset ini dapat memberitahu situasi yang akan dilalui para tunanetra tersebut. Nah, yang ketiga ini ada handphone, yang dimana handphone ini untuk bisa terkonek ke GPS dan kamera pada perangkat tersebut. Kemudian bagian alur aplikasi yang kita kembangkan. Yang pertama, jika kita mengeklik aplikasi kita akan muncul menu utama. Menu utama ini adalah home. Jadi ada 3 menu yang kami sediakan, home, foto, dan maps. Home ini seperti ucapan selamat datang atau selamat pagi seperti itu. Yang foto ini untuk meng-scan, dan maps ini untuk memberitahu jalan-jalan yang orang itu kehendaki. Lalu jika aplikasi kita diaktifkan, saat loading untuk ke menu home, seperti ini tampilannya. Lalu inilah menu home yang ada gambar rumahnya itu, untuk memberi salam atau seperti itu. Lalu selanjutnya di sini yaitu menu GPS, di mana fungsinya tersebut untuk menunjukkan jalan yang ingin penggunanya tuju. Jadi misalkan penggunanya ingin bepergian atau menuju suatu tempat, tinggal mengklik saja bagian yang ada di icon, lalu bisa mengucapkan dengan suara misalkan mau ke tempat atau mau ke jalan apa. Terus juga pada menu ini tidak hanya diketik, cuma bisa juga di swipe kanan atau kiri untuk menuju menu selanjutnya. Oke, next. Oke, yang kedua ini adalah fitur kamera. Bagaimana sih cara menggunakannya? Cara penggunanya cukup sederhana. Kita mengklik ikon kamera pada menu aplikasi tersebut, lalu meletakkan objek atau benda yang ingin diidentifikasi, lalu mengetuk layar 2 kali pada gadget, dan aplikasi dan kamera tersebut akan mengidentifikasi benda tersebut. Nah, setelah berhasil diidentifikasi, nanti akan disampaikan lewat audio hasil yang terambil. Misalnya seperti contoh yang kami buat ini adalah gambar mouse. Ini adalah gambar mouse. Nah, seperti itu dia, seperti gambarannya. Next. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.